Halo teman-teman GP Kids, selamat mengikuti kebaktian GP Kids online ya. Siapkan hati, telinga untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Oh iya, teman-teman harus dengan sikap yang baik, sopan, dan sungguh-sungguh. Jangan sambil mainan HP, tiduran, atau makan. Ingat ya teman-teman, sebab dimanapun kita beribadah, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Oke teman-teman GP Kids, selamat mengikuti kebaktian ya. God bless you all. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. We sing 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. Yeah, 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Now Jesus is alive. Shalom anak-anak GP Kids. Wah, senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kebaktian GP Kids Online. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Kalau semuanya sudah siap, yuk kita mau tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya dapat mengerti isi dari firman-Mu. Juga berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan isi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, kita semua percaya bahwa juru selamat kita, ia tidak mati selamanya, melainkan ia sudah bangkit dan ia hidup selamanya, dan hidup kita pun dimenangkan. Nah anak-anak, saat ini Kak Odi mau ajak semua anak-anak untuk menyaksikan film ya, bagaimana peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus pada waktu itu berdasarkan cerita dari Alkitab. Semua anak-anak GP Kids, siapkan Alkitabnya sebab kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 5-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Demikianlah bunyi firman Tuhan hari ini. 3 hari setelah kematian Yesus, pagi-pagi benar 2 orang wanita yang sangat mengasihi Yesus pergi ke kubur Yesus. Tapi ternyata kubur itu telah kosong. Tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab ia telah bangkit." Dan dengan sukacita mereka menceritakan akan peristiwa tersebut. Lalu tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, "Salam bagimu." Wah, semua murid sangat bersuka cita ya anak-anak, sebab guru mereka atau juru selamat mereka telah bangkit dan ia hidup selamanya. Nah, namun sayangnya ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu ia tidak ikut berkumpul bersama-sama dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Lalu, apakah ia juga percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus? Yuk kita mau dengarkan lagi cerita firman Tuhan berikut ini. Teman-teman GB Kids, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Salah seorang murid Yesus yaitu Thomas, ia tidak berkumpul bersama murid-murid lainnya. Jadi ketika teman-temannya bercerita tentang Yesus bangkit, ia tidak percaya. Kata Thomas, "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan memasukkan jariku ke lubang itu dan juga ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." Lalu 8 hari kemudian ketika murid-murid Yesus berkumpul kembali di rumah itu, termasuk juga Thomas, dan sementara pintu-pintu terkunci rapat, tiba-tiba Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Lalu ia berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku, dan masukkan jarimu ke lambungku. Janganlah kamu tidak percaya lagi, tetapi percayalah." Thomas pun menyesal dan ia berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Yesus berkata, "Karena kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya anak-anak, itulah tadi Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak langsung percaya akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus sebelum ia melihat sendiri bekas lubang paku di tangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun berkata kepada Thomas juga seluruh para murid-muridnya bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Lalu anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga percaya akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan Yesus kita ini sungguh bangkit dan ia hidup selamanya? Meskipun kita tidak melihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus sama seperti Thomas. Tetapi biarlah iman kita ini tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah, dia sungguh ada di dalam hidup kita. Meskipun kita tidak melihat kehadiran Tuhan Yesus, ia tidak terlihat. Sama seperti udara ataupun angin yang tidak terlihat oleh mata kita, tetapi kita bisa merasakannya. Nah, begitu pula dengan Tuhan Yesus, kita memang tidak bisa melihat secara langsung dengan mata kepala kita, tetapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang selalu ada menyertai di dalam hidup kita. Yuk anak-anak, kalau mau ajak anak-anak semua untuk mendengarkan dulu nih sebuah kesaksian dari seorang adik kecil tentang Tuhan Yesus. Can you hear Jesus? Yes, How? in my brain, In your brain. How? someone talk to me. Someone talk to you Yes, in your brain? When? but mom say there is mosquito. The mom nyamuk. Nyamuk? Yes, the mom nyamuk. Demam, nyamuk? Yeah, Nyamuk demam berdarah. yeah. And then?
Then I'm scared. You're scared. And then? I'm always scared. And then how Jesus talked to you? In my brain. How do you know that it was Jesus? Because the sound is like Jesus and it's a boy's sound. Ah, what did Jesus talk to you? Nothing to fear. Nothing to fear? So, is Jesus real for you? Yeah, I think Jesus is real. Ya anak-anak, itulah tadi kesaksian dari seorang anak Tuhan yang bernama Chelsea. Pada awalnya Chelsea meragukan akan kehadiran Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada mamahnya, apakah Yesus itu ada? Nah, tapi pada suatu saat ketika Chelsea merasakan ketakutan akan nyamuk demam berdarah, Tuhan Yesus berbicara langsung kepada Chelsea dan Chelsea bisa mendengarkan suara Tuhan, dia bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah, anak-anak, kita pun juga bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita sering berbicara kepada Tuhan. Ketika kalian sering berbicara kepada Tuhan lewat doa, maka kalian pun juga akan bisa mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan selain itu, kita juga bisa mengerti apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Rajinlah berdoa dan baca Alkitab setiap hari, maka kita akan memiliki hubungan yang baik, yang dekat dengan Tuhan, dan kita pun pasti akan merasakan kehadiran Tuhan. Dan ingat pesan Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Oke anak-anak, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya anak-anak, minggu ini ada teman kita yang berulang tahun. Yuk kita mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun dulu buat teman-teman kita. Yang pertama, selamat ulang tahun buat Velo. Hai Velo, selamat ulang tahun ya sayang. Lalu yang kedua, selamat ulang tahun buat Alfred. Halo Alfred, selamat ulang tahun ya sayang. Sekali lagi Kak Uni dan juga teman-teman di rumah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Velov dan juga Alfred. Tuhan Yesus memberkati kalian selalu dengan kesehatan, umur panjang, dan berkat Tuhan selalu melimpah untuk kalian. Selamat ulang tahun. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dengan doa. Semua anak-anak GPK tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Dan saat ini kami mau mengaku dengan iman percaya kami bahwa Engkau Yesus, Engkau sudah bangkit dan Engkau hidup selamanya. Dan kami bersyukur Engkau hadir menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh anak-anak GPK dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk Velove dan juga Alfred ke dalam tangan Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati kedua anakmu ini. Berkati mereka dengan kesehatan, dengan umur panjang, dan juga masa depan yang terbaik Tuhan berikan. Berkati mereka untuk mereka menjadi anak-anak Tuhan yang semakin cinta dan setia mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk persembahan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan memberkati persembahan kami, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang juga sudah memberikannya. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, bersyukur untuk kebaktian kami pada hari ini, dan juga bersyukur untuk setiap anak-anak GPKIDS yang tetap setia dan telah mengaku iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini dan hidup kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Ya anak-anak, selesai sudah kebaktian kita pada hari ini. Teruslah percaya kepada Tuhan Yesus meskipun kita tidak melihatnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.